Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Francilia Madalena dalam pembelajaran matematika. Matematika bisa karena terbiasa. Oke, nak. Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita di bab trigonometri, yaitu dengan pembelajaran hari ini mengenai aturan sinus dan kosinus. Yuk kita belajar. Oke, kita akan mulai dengan aturan sinus. Perhatikan masalah berikut. Diketahui segitiga ABC dengan besar sudut B adalah 45 derajat, besar sudut C 60 derajat, dan perhatikan segitiga ABC, bukan segitiga siku-siku. Maka, untuk menghitung panjang AC, kita buat sebuah garis bantu, yaitu garis AD, yang nilainya sama dengan T. Selanjutnya perhatikan segitiga ABD. Pada segitiga ABD, nilai sin B sama dengan T per 5, atau T sama dengan 5 sin 45 derajat. Karena sin B sama dengan sin 45 derajat, kemudian perhatikan segitiga ADC, nilai sin C sama dengan T per AC, atau T sama dengan AC kali sin 60 derajat. Ini kita peroleh nilai T sama dengan 5 sin 45 derajat. Dari sini kita peroleh nilai T sama dengan AC sin 60 derajat. Jadi, dari dua persamaan ini, kita peroleh 5 sin 45 derajat, nilainya sama dengan AC kali sin 60 derajat. Dan kita peroleh panjang AC sama dengan 5 sin 45 derajat dibagi sin 60 derajat. Yang jika dihitung sama dengan 5 kali 1 per 2 akar 2 dibagi setengah akar 3 dikali akar sekawan, atau sama dengan 5 akar 6 per 3. Inilah panjang dari AC. Pada perhitungan ini, secara tidak langsung, kita sudah menggunakan aturan sinus. Perhatikan bentuk yang ini. 5 sin 45 derajat sama dengan AC sin 60 derajat. Nilai 5 diperoleh dari panjang AB, kemudian 45 derajat adalah sudut B, dan 60 derajat adalah sudut C. Maka bentuk ini dapat dinyatakan sebagai AB kali sin B sama dengan AC kali sin C, yang dapat dinyatakan sebagai AB dibagi sin C sama dengan AC dibagi sin B. AB dibagi sin C sama dengan AC dibagi sin B. Bentuk ini disebut dengan aturan sinus. Kesimpulannya, jika diketahui segitiga ABC, maka berlaku aturan sinus sebagai berikut. BC dibagi sin A, nilainya sama dengan AC dibagi sin B, nilainya sama dengan AB dibagi sin C. Jika panjang BC sama dengan A, panjang AC sama dengan B, panjang AB sama dengan C, maka aturan sinus ini dapat dituliskan sebagai berikut. A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C.
Contoh yang pertama, pada segitiga ABC berikut, tentukan panjang sisi BC. Diketahui sudut A 30 derajat, sudut B 135 derajat, dan panjang sisi AC 5 cm, maka panjang sisi BC dapat dihitung dengan menggunakan aturan sinus ini. BC dibagi sin A, nilainya sama dengan AC dibagi sin B. Kemudian A kita ganti dengan 30 derajat, B kita ganti dengan 135 derajat, panjang AC kita ganti dengan 5. Maka BC dibagi setengah, sin dari 30 derajat adalah setengah, sama dengan 5 dibagi setengah akar 2. Ini adalah sin dari 35 derajat. Kita peroleh nilai BC sama dengan 5 kali setengah dibagi setengah akar 2. Yang ini kita kali akar sekawan, didapat hasil BC adalah 5/2 akar 2. Contoh yang kedua, pada segitiga PQR berikut, tentukan besar sudut R. Diketahui panjang PR sama dengan 12 cm, panjang PQ sama dengan 9 cm, dan besar sudut Q adalah 60 derajat. Untuk menentukan besar sudut R, kita gunakan aturan sinus. Panjang PR dibagi sin Q sama dengan panjang PQ dibagi sin R. Panjang PR 12 cm, panjang Q sudut Q adalah 60 derajat, panjang PQ adalah 9, maka kita peroleh 12 dibagi setengah akar 3 sama dengan 9 per sin R. Atau sin R sama dengan 9 kali setengah akar 3 dibagi 12. Jadi sin R sama dengan 9/24 akar 3. Atau 3/8 akar 3. Nilai desimalnya adalah 0,461. 3 di belakang angka desimal. Dari ini kita bisa menentukan besar sudut R menggunakan kalkulator, yaitu besar sudut R sama dengan 27,452 derajat. Contoh yang ketiga, pada segitiga KLM berikut, tentukan nilai cos K. Diketahui segitiga KLM, panjang sudut L adalah 45 derajat, panjang ML adalah 3 cm, panjang KM adalah 7 cm. Diminta menentukan cos K. Langkah pertama, kita tentukan terlebih dahulu nilai dari sin K dengan menggunakan aturan sinus. Bentuknya adalah Km per sin L sama dengan Lm dibagi sin K. Km adalah 7, kemudian sin L adalah 45 derajat, Lm adalah 3, maka kita peroleh 7 per setengah akar 2 sama dengan 3 sin K, 3 per sin K. Setengah akar 2 adalah nilai dari sin 45. Atau sin K sama dengan 3 kali setengah akar 2 dibagi 7. Untuk yang ini.
Jadi, nilai dari sin K sama dengan 3/14 akar 3. Dengan menggunakan sin K ini, kita akan menentukan nilai dari cos K. Langkahnya adalah kita buat segitiga siku-siku, di mana salah satu sudutnya adalah K. Sin K nilainya adalah sisi depan dibagi sisi miring. Pada segitiga ini, sisi depan merupakan sisi depan sudut K dan sisi miring. Jadi panjang yang ini kita ambil 3 akar 3 dari sini. Dan panjang yang ini kita ambil 14. Maka untuk panjang sisi yang ini, panjang sisi samping, kita hitung menggunakan teorema Pitagoras, yaitu akar 14 kuadrat dikurangi 3 akar 3 kuadrat K. Atau sama dengan akar 196 dikurangi 27 sama dengan akar 169. Nilainya adalah 13. Jadi, nilai dari cos K adalah 13/14. Demikianlah pembahasan untuk aturan sinus. Akan kita lanjutkan pada aturan kosinus.
Oke, kita lanjut pada aturan kosinus. Perhatikan gambar segitiga berikut. Ini adalah segitiga ABC. Andaikan diketahui panjang BC sama dengan A, panjang AB sama dengan C, dan diketahui besar sudut B. Masalahnya, bagaimanakah kita menentukan sisi AC yang kita nyatakan dengan B? Untuk menentukan panjang sisi AC atau panjang B, langkah pertama kita buat sebuah garis tinggi yang melalui titik A. Garis AD ini merupakan garis tinggi yang melalui titik A. Andaikan panjang AD sama dengan T, panjang BC sama dengan A. Jika diandaikan panjang BD sama dengan X, maka panjang CD adalah A min X. Sekarang perhatikan segitiga ABD. Pada segitiga ABD, jika kita menggunakan teorema Pythagoras, diperoleh T kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi X kuadrat. Kemudian perhatikan segitiga ADC atau ACD. Pada segitiga ACD ini, kita menggunakan teorema Pythagoras, diperoleh T kuadrat sama dengan B kuadrat dikurangi A min X yang dikuadratkan. Atau dijabarkan, hasilnya adalah B kuadrat min A kuadrat ditambah 2X dikurangi X kuadrat. Karena pada segitiga ABD, T kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi X kuadrat. Pada segitiga ACD, T kuadrat sama dengan B kuadrat min A kuadrat ditambah 2X dikurang X kuadrat. Berarti nilai ini sama dengan nilai ini. Kita peroleh ini yang di sini sama dengan nilai ini. Maka hasilnya adalah B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dipindahkan ke ruas kanan ya. Jadi penjumlahan ditambah C kuadrat. Ini kita pindahkan ke ruas kanan menjadi plus X kuadrat dikurangi min X kuadrat menjadi 0. Positif 2X pindah ke ruas kanan menjadi min 2AX. Jadi B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat min 2AX. Berapakah nilai X? Kita perhatikan pada segitiga ABD. Pada segitiga ABD, nilai cos B, kosinus sudut B sama dengan X dibagi C. Nilai X sama dengan C cos B. Maka pada bentuk ini, jika kita ganti X dengan C cos B, jadi B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2AC cos B. Bentuk inilah yang disebut dengan aturan kosinus. Sekarang kita simpulkan. Perhatikan segitiga ABC. Pada segitiga ABC berlaku aturan kosinus, yaitu yang pertama A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC cos A. Jika di sini A, maka di sini B, di sini C. Di sini BC sama dengan ini, yang di sini cos A. Yang kedua, B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat min 2AC cos B. Jika sini B, maka di sini adalah A dan C. Di sini juga AC. Sedang yang di sini adalah cos B. Yang ketiga,
C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB cos C. Jika di sini C, maka di sini A, dan B, di sini adalah AB, yang di sini adalah cos C. Sekarang perhatikan bentuk ini. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC cos A. Jika bentuk ini min 2BC cos A kita pindahkan ke ruas kiri, kemudian bentuk A kuadrat kita pindahkan ke ruas kanan, kita peroleh 2BC cos A sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat min A kuadrat. Atau kosinus A sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi A kuadrat dibagi 2BC. Bentuk ini dinamakan sebagai bentuk lain dari kosinus. Jadi aturan kosinus dapat juga dituliskan dengan cos A sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat dibagi 2BC. Cos B sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang B kuadrat dibagi 2AC. Cos C sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat min C kuadrat dibagi 2A. Contoh yang pertama, pada segitiga ABC berikut, tentukan panjang sisi AC. Segitiga ABC, panjang sisi AB atau sisi C adalah 6 cm, panjang sisi BC atau sisi A sama dengan 4 cm, kemudian sudut B adalah 150 derajat. Kita diminta menghitung panjang AC atau panjang B. Dengan menggunakan aturan kosinus, maka B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang C kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2AC cos B. Di mana nilai A adalah 4, nilai C adalah 6, dan nilai B adalah 150 derajat. Maka nilai B kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat dikurangi 2 kali 4 kali 6 kali kosinus 150 derajat. Hasilnya sama dengan 16 ditambah 36 dikurangi 2 kali 4 kali 6 dikali dengan kosinus 150 derajat adalah min setengah akar 3. Hasilnya sama dengan 52. 16 ditambah 36 adalah 52. Nilai yang ini adalah 24 akar 3. Yang dapat disederhanakan menjadi 4 kali 13 tambah 6 akar 3. Ini adalah nilai dari B kuadrat. Maka nilai B sama dengan akar dari 4 kali 13 plus 6 akar 3. Atau sama dengan 2 akar 13 ditambah 6 akar 3. Contoh yang kedua, pada segitiga PQR berikut, tentukan panjang sisi PQ. Segitiga PQR, panjang PR 5 cm atau panjang Q, panjang QR atau panjang P sama dengan 7 cm, dan sudut P sama dengan 120 derajat. Diminta menghitung panjang PQ atau panjang R. Perhatikan bahwa yang diketahui panjang sisi dan sudut antara P, sudut P, dan sisi P. Untuk menghitung panjang PQ atau panjang R, kita menggunakan aturan kosinus P kuadrat ditambah sama dengan Q kuadrat ditambah R kuadrat dikurangi 2QR cos P. Kalau kita mau menggunakan R kuadrat, sudut R-nya belum diketahui. Harus kita menggunakan sudut yang sudah diketahui, yaitu sudut P. Panjang P kita ganti dengan 7, Q kita ganti dengan 5, R belum diketahui.
kita ganti dengan 120 derajat. Kita peroleh 49 sama dengan 25 ditambah R kuadrat dikurang 2 kali 5 kali R sama dengan min setengah. Maka kita peroleh sebuah persamaan kuadrat yang bentuknya adalah R kuadrat ditambah 5R dikurang 24 sama dengan 0. Persamaan kuadrat ini jika difaktorkan bentuknya adalah R ditambah 8 dikali R min 3 sama dengan 0. Kita peroleh nilai R sama dengan min 8 atau nilai R sama dengan 3. Karena panjang sebuah sisi segitiga tidak mungkin negatif, maka yang kita pakai adalah R sama dengan 3. Jadi panjang PQ sama dengan 3 cm. Contoh yang 3, pada segitiga KLM berikut tentukan besar sudut A. Yang B, tentukan nilai dari sinus L. Segitiga KLM, panjang KL sama dengan 6 dan panjang LM sama dengan 5 atau panjang K, dan panjang KM adalah 4 cm atau panjang L sama dengan 4 cm. Yang A, besar sudut K. Untuk menggunakan mencari besar sudut K, kita menggunakan cos K. L kuadrat ditambah M kuadrat dikurang K kuadrat dibagi 2 LM. L-nya kita ganti dengan 4, M-nya kita ganti dengan 6, K-nya kita ganti dengan 5. Maka kita peroleh 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat dikurangi 5 kuadrat dibagi 2 kali 4 kali 6. Hasilnya sama dengan 27/48. Yang kita nyatakan dalam bentuk desimal sebagai 0,563. Dari bentuk desimal ini, kita bisa menentukan besar sudut K dengan menggunakan kalkulator. Sudut K nilainya adalah 34,23 derajat. Itu yang A. Yang B, menentukan nilai sin L, mohon maaf. Kita menggunakan aturan kosinus, yaitu cos L sama dengan K kuadrat ditambah M kuadrat dikurangi L kuadrat dibagi 2 KM. Nilai K kita ganti dengan 5, nilai M kita ganti dengan 6, nilai L kita ganti dengan 4. Maka kita peroleh hasilnya sama dengan 5 kuadrat ditambah 6 kuadrat dikurangi 4 kuadrat dibagi 2 kali 5 kali 6. Atau sama dengan 45/60. Sama dengan 3/4. Ini adalah nilai dari kosinus dari sudut L. Yang ditanya adalah sinus L. Maka kita buat sebuah segitiga siku-siku, di mana salah satu sudutnya adalah L. Karena cos L sama dengan 3/4, berarti panjang sisi samping adalah 3 dan sisi miring adalah 4. Panjang sisi di depan ini kita gunakan teorema Pythagoras sama dengan akar 4 kuadrat dikurangi 3 kuadrat sama dengan akar dari 16 dikurangi 9 sama dengan akar 7. Dari sini kita peroleh nilai dari sin L sama dengan akar 7/4. Demikianlah untuk pembahasan aturan kosinus, akan kita lanjutkan di materi selanjutnya, yaitu
luas segitiga. Mari kita mulai di materi ini yang terakhir, yaitu luas segitiga. Bagaimana kita menentukan luas segitiga jika diketahui panjang alas dan tingginya? Perhatikan dua segitiga ABC berikut. Segitiga yang pertama, ketiga sudutnya lancip. Segitiga ABC yang kedua, ada salah satu sudutnya tumpul. Untuk menghitung luasnya, kita ambil salah satu sisi segitiga berikut, yaitu sebagai alas. Jika kita ambil sisi BC sebagai alas, kemudian perhatikan segitiga yang ini. Jika kita tarik sebuah garis dari titik A yang tegak lurus dengan alas, maka garis ini kita sebut dengan tinggi segitiga. Untuk segitiga yang ini, tinggi segitiganya adalah ini, tegak lurus pada perpanjangan alas. Jadi, jika diketahui alas dan tingginya, maka luas segitiga tersebut adalah setengah kali alas kali tinggi. Yang kedua, menghitung luas segitiga yang diketahui panjang dua sisinya dan dua sudut yang mengapitnya. Perhatikan segitiga ABC. Diketahui sisi BC adalah A. Diketahui panjang sisi AB adalah C. Serta diketahui besar sudut yang diapit oleh A dan C. Bagaimanakah cara menghitung luasnya? Perhatikan, jika panjang BC kita ambil sebagai alas, alasnya adalah A, maka untuk menghitung tingginya, yaitu panjang AD, kita gunakan segitiga ABD. Pada segitiga ABD ini, T dibagi C sama dengan sin B. T dibagi C sama dengan sin B. Kita peroleh tingginya adalah C kali sin B. Jadi, luasnya sama dengan setengah kali alas kali tinggi sama dengan setengah kali AC kali tingginya adalah sin B. Jadi, jika diketahui panjang A, panjang C, dan sudut B, maka luasnya adalah setengah kali A kali C sin B. Jika diketahui panjang A, panjang B, dan sudut C, maka luasnya adalah setengah kali AB sin C. Jika diketahui panjang B, panjang C, dan sudut A, maka luasnya adalah setengah kali BC sin A. Contoh yang pertama, yaitu hitunglah luas segitiga ABC berikut. Ini segitiga ABC, diketahui panjang A, panjang C, dan sudut B. Maka luasnya adalah luas kali setengah kali AC sin B. Kemudian A kita kali dengan 12, C kita ganti dengan 16, dan B kita ganti dengan 120 derajat.
Sinus dari 120 derajat sama dengan setengah akar 3. Maka jika dikalikan, hasilnya adalah 48 akar 3 cm persegi. Ini adalah luas dari segitiga ABC. Yang ketiga, bagaimanakah menentukan luas segitiga jika diketahui panjang sebuah sisi dan dua sudut apitnya? Perhatikan segitiga ABC ini. Diketahui panjang sisi A dan besar sudut B serta besar sudut C. Maka luasnya adalah A kuadrat dibagi 2 kali kotangan B ditambah kotangan C. Jika diketahui panjang B, sudut C, dan sudut A, maka luasnya adalah B kuadrat dibagi 2 kali kotangan A ditambah kotangan C. Jika yang diketahui panjang C, sudut A, dan sudut B, maka luasnya adalah C kuadrat dibagi 2 kotangan A ditambah kotangan B. Contoh yang kedua, hitunglah luas segitiga ABC berikut. Segitiga ABC ini diketahui panjang A 10 cm, sudut B 45 derajat, sudut C 60 derajat. Maka luasnya sama dengan A kuadrat dibagi 2 kotangan B ditambah kotangan C. Nilai A kita ganti dengan 10. Kemudian sudut B kita ganti dengan 45 derajat. Dan sudut C kita ganti dengan 60 derajat. Maka hasilnya sama dengan 100 dibagi 2 sama dengan 50. Dibagi kotangan 45 derajat adalah 1. Ditambah kotangan 60 derajat adalah 1/3 akar 3. Hasilnya sama dengan 50 dibagi 3 ditambah akar 3 per 3. Sama dengan 50 kali 3 per 3 tambah akar 3. 50 kali 3, 150 dibagi 3 ditambah akar 3. Kemudian bentuk ini kita rasionalkan dikali dengan 3 min akar 3. Hasilnya adalah 150 kali 3 dikurangi akar 3 dibagi 3 kuadrat 9 dikurangi akar 3 kuadrat 3. 150 dibagi 6 hasilnya adalah 25. Jadi luasnya adalah 25 kali 3 kurangi akar 3 cm persegi. Yang keempat, menghitung luas segitiga yang diketahui panjang ketiga sisinya. Perhatikan segitiga ABC ini. Diketahui panjang ketiga sisinya, maka luasnya sama dengan akar dari S kali S min A kali S min B kali S min C. Dengan S itu sama dengan setengah kali keliling. Keliling segitiga itu adalah panjang A ditambah B ditambah C. Dibagi 2. Kita peroleh nilai S. Rumus ini dikenal dengan nama rumus Heron. Contoh yang ketiga, hitunglah luas segitiga ABC berikut. Segitiga ABC ini diketahui panjang A 7
cm, panjang B 9 cm, dan panjang C 12 cm. Untuk menghitung luasnya, kita gunakan rumus Heron. Sebelumnya, kita hitung terlebih dahulu nilai dari S, yaitu setengah kali A tambah B tambah C, atau setengah kali keliling, sama dengan setengah kali 7 tambah 9 tambah 12, atau sama dengan setengah kali 28, nilainya sama dengan 14. Maka, luasnya sama dengan akar dari S kali S min A kali S min B kali S min C. Sama dengan akar dari 14 dikali dengan 14 kurang 12 kali dengan 14 kurang 9 dikali dengan 14 kurang 7. Sama dengan akar dari 14 kali 2 kali 5 kali 7. 14 kita ubah menjadi 7 kali 2, maka bentuk ini menjadi akar dari 7 kali 2 kali 2 kali 5 kali 7. 7 dikalikan 7 hasilnya 49, maka akarnya adalah 7. 2 dikalikan 2, hasilnya adalah 4, akarnya adalah 2. Bentuk ini sama dengan 7 kali 2 akar 5, atau sama dengan 14 akar 5 cm persegi. Ini adalah luas segitiga ABC. Demikian pembahasan kita mengenai luas segitiga. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya pada kelas selanjutnya.
Baik, itulah materi terakhir di kelas 10 di bab trigonometri. Silakan untuk diulang kembali membahas mengenai aturan sinus, aturan kosinus, dan luas segitiga. Tetaplah semangat dan tetaplah mencintai matematika. Matematika bisa karena terbiasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu mundur diri.